Senior leader yang di Madura yang paling Bapak benci. Yang paling saya benci. Nah, itu. Nani? Omae wa mou shindeiru. Saya kasih tahu ya. Orangnya adalah Madura. Itu yang saya tahu dulu adalah Witel yang kondisinya paling buruk di Indonesia ya. Kemudian tugas saya, beban yang akan saya hadapi itu berat dan rumit. Itu yang pertama kali terbayang oleh saya. Oleh sebab itu, saya berpikir begini, ibarat kita mau menggeser atau mengubah letak sebuah kontainer yang besar dan berat gitu ya. Kalau kita memaksa untuk mendorong atau menggulingkannya, perlu tenaga yang besar sekali dan kita tidak punya itu. Saya berpikir waktu itu strategi yang saya gunakan adalah shifting ya. Shifting itu, ini beda dengan shiftingnya buku ya. Saya dulu berpikir, belum ada buku dulu ya. Saya berpikir bahwa shifting ini yang penting saya menggeser kontainer tadi itu sedikit semampunya, tetapi dilakukan dengan cepat dan arahnya benar. Jadi geser. Nah, gitu ya. Karena kalau kita mau mengubah atau menggulingkan atau mengangkat gitu ya kontainer, nah kita nggak mampu. Nah ternyata dengan menggeser sedikit demi sedikit, mengubah sesuatu yang mudah menjadi lebih baik ya, bisnis proses ringan kita perbaiki, kita percepat, kita permudah, hasilnya ternyata jadi luar biasa. Wah banyak ya, di Madura ini ternyata alamnya luar biasa, tempat-tempat wisatanya juga banyak yang belum dikenal oleh masyarakat luas. Beberapa lokasi yang berkesan misalnya di Bukit Merah Arosbaya, ya, nanti nonton YouTube-nya tuh. Terus di Jedih ya, Jedih juga ada YouTube-nya. Kemudian Talangu, kita goes naik kapal nyebrang ke pulau, pulang pergi ya, itu juga ada YouTube-nya, nanti ditonton semua, bagus-bagus. Kemudian yang menarik kalau terkait dengan pekerjaan ya, lokasi-lokasi yang menurut saya berkesan itu adalah bahwa di wilayah Madura Utara dan Timur ya, itu banyak lokasi yang belum terlayani oleh Telkom ya, jadi potensinya sangat besar di sana. Saya berpikir kalau seandainya kita bisa melayani masyarakat di sana, tentu akan memberikan tambahan pendapatan yang bagus untuk Telkom Group ke depan. Ya, kaldu ya, cuma itu memang asal tidak ketahuan istri saya ya. Saya biasanya pesan kaldu, di Sampang itu enak ya, contohnya itu. Iya, jadi duka dulu ya. Kalau suka nanti belakangan lebih enak bicaranya. Duka itu yang paling mendalam, yang paling emosional buat saya adalah pada saat awal tahun 2019 ya. Saya masuk ke Madura itu tanggal 17, secara resmi tanggal 17 Desember 2018. 2 minggu kemudian ada Rapim ya. Dan di sana Madura mendapatkan kaleng kerupuk, ya, diberikan reward bentuknya kaleng kerupuk, ada kerupuknya, dibagikan atau diberikan di depan forum para leader Telkom Regional 5 Jatim Bali Nusa Tenggara. Padahal saya baru 2 minggu di sana. Apa yang bisa kita lakukan dalam 2 minggu untuk memperbaiki keadaannya? Jadi
Ya, memang itu jalan yang harus ditempuh. Saya masuk ke sebuah unit atau institusi Witel ini, posisinya saat itu tidak baik kondisinya, dan saya percaya saya dibesarkan hati saya oleh teman-teman bahwa justru tugas saya lah nanti untuk bersama-sama dengan teman-teman semua ya untuk memberikan yang terbaik di Madura. Nah, kalau sukanya, alhamdulillah ya, dengan perjuangan bersama teman-teman semua dan tentunya dengan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita mendapatkan best of the best ya. Sangat berkesan buat saya bahwa mulai dari yang paling bawah, akhirnya sekarang saya meninggalkan Madura ini dengan sebuah souvenir yang ini akan terukir di hati saya yang paling dalam selama-lamanya. Best of the best Witel Performance. Terutama di Telkom Madura, kekompakannya ya. Jadi saya berdinas di Telkom ini sudah 24 tahunan lah ya, 24-25 tahun. Dan di sini saya menemukan sebuah kekompakan ya, sangat solid teman-teman di sini itu, sehingga masalah yang sebesar apapun, sesulit apapun kita bisa tuntaskan ya. Kolaborasinya sangat bagus gitu ya, persaudaraan, persahabatan juga sangat terasa di sini. Mungkin karena memang kita dihadapkan pada suatu kondisi kondisi kaleng kerupuk tadi itu bless in disguise menurut saya. Kita sama-sama dipacu, kita sama-sama diingatkan ya, emosi kita itu dihentakkan begitu ya. Ini loh, kamu ini kaleng kerupuk, seperti itu kira-kira. Dan kita bersama-sama berusaha membuktikan bahwa sebenarnya there is a hero in our heart ya. Dan itulah yang kita perjuangkan bersama. Kita berhasil, alhamdulillah, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita berhasil. Itu. Satu pesan singkat saja teman-teman ya. Pasukan yang terbaik di dunia itu dilatih paling keras. Jadi teman-teman di Madura di sini harus tahan, harus tetap berusaha, karena apa yang kita pelajari mungkin rasa tidak enak kalau kita sekarang harus berlatih atau berada jauh, ditugaskan dari rumah begitu ya. Suatu saat akan membawa keberhasilan, karena justru di tempat-tempat seperti inilah teman-teman membentuk semacam kristalisasi ya, semangat, kristalisasi kompetensi. Di sini juga akan timbul tadi kekompakan, persaudaraan dan sebagainya, dan itulah yang nantinya ke depan akan menjadi sebuah ilmu atau sebuah pengalaman yang tidak pernah didapatkan di sekolah atau di akademis, karena itu adalah pengalaman atau ilmu yang sifatnya soft skill, yang sifatnya kita jalani sehari-hari, dan itu sangat-sangat berarti. Yang paling saya benci, nah itu saya kasih tahu ya, orangnya adalah tentu tidak ada ya, tidak ada senior leader yang saya benci di Madura. Apa yang saya lakukan di Madura selama ini sangat-sangat menurut saya ya, tujuan dalam hati saya adalah sangat-sangat profesional. Saya melihat dari sisi angka-angka, dari sisi target, dari sisi pencapaian seperti itu, sehingga kalaupun ada suara yang agak keras gitu ya muncul dari saya, murni karena sifatnya ingin memperbaiki performance atau kinerja tadi. Ya, selama teman-teman itu kinerjanya baik, ya, kinerjanya baik itu ukuran saya ada 3.
Ya, satu, orang itu dikatakan berkinerja baik. Kalau seorang leader itu kinerjanya baik, berarti di unitnya tidak ada keluhan dari anak buahnya. Ya, anak buahnya itu tidak ada yang mengeluh, Pak saya lembur sampai malam nggak ada nasi bungkus. Itu nggak akan ada. Karena leader yang mencermati atau leader yang apa istilahnya? Leader yang memperhatikan anak buahnya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk mereka dan tidak ada keluhan dari anak buahnya. Yang kedua adalah dibuktikan dengan adanya reward. Ya, contoh seperti Best of the Best ini ada 3 on 3 ya, teman-teman Telkom Akses terima kasih telah memberikan Witel Madura ini dukungan yang luar biasa sehingga kinerjanya baik. Dan yang ketiga, teman-teman leader itu kinerjanya baik kalau dia fast respon di grup. Artinya apa? Dia memahami masalah, dia mencermati atau mengikuti apa yang terjadi di sekelilingnya. Dia aware gitu ya. Jadi tidak membiarkan masalah itu berlarut. Dia tidak membiarkan masalah itu berlarut. Ya, langsung disolusikan saat itu juga. Jadi itu 3 tadi. Ya, yang pertama tidak ada keluhan dari jajarannya, yang kedua dia mendapatkan reward nasional, reward regional, dan yang ketiga fast respon menunjukkan bahwa dia paham dengan apa yang dikerjakan dan dia punya plan atau rencana untuk improvement ke depan. Pesan saya untuk teman-teman yang ada di Telkom Group Madura bahwa kesuksesan ataupun keberhasilan juga kegagalan semuanya terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai manusia, tugas kita sebagai karyawan adalah yang pertama berikhtiar. Ya, berusaha sebaik mungkin memberikan yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah berdoa. Ya, mohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa supaya diberikan kemudahan, diberikan keberhasilan. Dan yang ketiga adalah tawakal. Karena kita tidak bisa memaksa Tuhan. Apapun hasilnya, kalau kita sudah ikhtiar maksimal, kalau kita sudah doa maksimal, maka ya itulah, hanya ada 2 yang bisa kita lakukan, yaitu bersyukur atau bersabar. Dan dua-duanya adalah kebaikan. Mari kita lakukan bersama. Saya ingatkan ini terutama untuk diri saya sendiri. Janganlah kita ini merasa bahwa keberhasilan yang sudah kita dapatkan di Madura merupakan usaha dari segelintir orang ataupun hanya sebagian tim atau bahkan seluruh anggota Telkom Group Madura. Apa yang terjadi di Madura sebenarnya adalah karena kita mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, tetap berdoa, tetap tawakal, bersyukur dan bersabar. Selamat untuk Telkom Madura. Semoga sukses dan tetap kita jaga silaturahmi, persahabatan, persaudaraan. Madura juara.